Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Rapid and Blitz Team Chess Championship 2024 hari ketiga atau hari terakhir sesi Rapid kawan. Memainkan babak 9, 10, 11, 12 untuk hari ketiga ini. Nah, kita akan ulas permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu kawan. Pada babak ke-9 dan tim Magnus Carlsen menghadapi tim asal Polandia kawan. Timnya Magnus Carlsen menang di babak 9. Dan saat admin sedang rekaman ini, timnya Magnus Carlsen ini berhadapan dengan timnya Shahriar Mamedyarov pada game ke-10 kawan. Ya, persiapan mereka untuk menyiapkan babak ke-10 kawan belum main. Di sini terlihat di atas papan belum ada pergerakan. Kita akan melihat permainan Magnus Carlsen kawan menghadapi Grandmaster asal Polandia di babak ke-9. Mengenai hasil-hasil di hari ketiga ataupun klasemennya kawan, besoklah kita update ya. Karena babak ke-10 sedang berlangsung sampai babak ke-12. Jadi kita tidak tahu nanti seperti apa hasilnya kawan. Besok baru kita akan update. Oke, kita nikmati permainan Magnus Carlsen di game ke-9 yang berakhir sekitar jam setengah 6 tadi kawan. Magnus pegang hitam dan putih mengawali dengan pion E4. Magnus bermain dengan Sicilia Defense. Kuda F3 pion E6, Sicilia Prancis dipilih oleh Magnus kawan. Jarang sekali Magnus Carlsen ini bermain dengan pion D6 yang berlanjut ke permainan Sicilia Najdorf kawan. Sering kali kita lihat Sicilia Prancis dipilih oleh Magnus. Oke, pion D4 seperti biasa, kuda caplok kembali. Nah, Magnus memilih variasikan dengan pion A6. Variasi yang sama sempat kita ulas beberapa hari yang lalu dimainkan oleh Magnus Carlsen saat menghadapi Alireza Firoza di Title Tuesday kawan. Nah, juga saya sebutkan beberapa alternatif bagi putih di sini untuk menghadapi Sicilia Khan, yaitu variasi modern gajah berkembang ke petak D3 kawan, ataupun kuda ke petak C3, atau variasi Marok Sibin dengan pion C4. Jadi di sini saya tak perlu lagi menunjukkan variasi itu. Kalian tonton saja video sebelumnya, nanti link akan saya berikan di akhir video. Kalian bisa pelajari alternatif yang saya tunjukkan untuk menghadapi Sicilia Khan ini. Kita langsung direct ke permainannya. Memilih variasi Fianchetto pion G3 dan pilihan utama dari Magnus langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Nah, kebanyakan kawan pemain mendorong pion di sini. Kebanyakan seperti itu di database. Pion putih akan didorong maju ke petak E5. Hitam akan kembangkan kuda ke petak C6 kawan. Terjadi pertukaran seperti ini biasanya yang terjadi. Ataupun langkah-langkah yang lain bisa kalian pilih. Kuda kembali ke petak F3, kuda ke petak B3. Ini juga langkah bagus. Atau tetap melanjutkan di sini kawan, gajah G2. Ini juga bagus. Memilih kuda ke petak B3 putih. Jika hitam mendahului pertukaran pion, ya akan terjadi pertukaran menteri lebih cepat kawan seperti ini. Magnus dengan kuda F6-nya terlebih dahulu menyerang pion. Nah, putih yang mendahului pertukaran pion pukul pion D5, ambil balik menggunakan pion. Magnus Carlsen bermain dengan pion terpisah kawan untuk buka akses bagi gajah terangnya. Ini salah satu opsi yang bagus bagi hitam. Atau pukul menggunakan menteri, langsung menantang pertukaran menteri. Jangan menggunakan kuda. Jangan memposisikan kuda kalian ini dalam posisi kena serang kawan. Karena kemungkinan ada gajah G2. Nah, posisi perwira kalian otomatis dalam posisi kena pin kurang bagus. Pilihan terbaik dari Magnus walaupun dia bermain dengan pion terpisah. Buka akses bagi gajah terangnya juga keluar. Setelah gajah G2, kuda C6 melanjut Magnus. Putih rokade. Gajah E7 juga persiapan rokade kawan. Untuk blokade juga lajur yang sudah terbuka tidak memberikan tempo bagi benteng bermain di lajur E yang sudah terbuka penuh. Putih melanjutkan pengembangan kuda C3-nya untuk menyerang pion ini kawan 3 kali. Gajah E6 pertahankan posisi pionnya. Nah, di sini gajah G5 untuk pressure kuda untuk mendapatkan 1 pion. Magnus rokade tidak peduli kalau kudanya disikat kawan. Dan benteng B1. Kenapa tidak disikat saja untuk memperlemah pion ini? Setelah ambil balik kawan, mungkin kalian ambil pion ini dengan kuda kah kawan? Coba lihat di sini. Pion ini jatuh. Oleh karena itu di sini kawan, benteng B1 jaga pion B2 sebelum merebut pion ini. Magnus langsung dorong pionnya maju ke petak G4. Kuda E2 tetap menargetkan pion ini kawan, dan di sini ada pion H6 serang gajah. Gajah tarik mundur ke petak C1, ya kalau terjadi pertukaran, maka posisi kuda akan digantikan oleh gajah, tetap backup pion. Tarik mundur ke petak C1 membuat gajah ini terlihat pasif sementara waktu, dan di sini
gajah C4 lanjut Magnus. Pin kuda terhadap benteng agar ya salah satu kuda ini tidak macam-macam kawan. Benteng E1 merupakan opsi yang bagus untuk menghindari pin. Kemungkinan akan dibalas dengan langkah gajah gelap juga mencoba menyerang nanti kawan. Memilih menyerahkan gajah Viacentonya sikat kuda di petak C6. Ambil balik oleh pion dan mendapatkan satu pionnya Magnus Carlsen. Kuda B caplok pion D4 dan mencoba menekan pion yang di sini kawan. Kemudian Magnus backup menteri ke petak D7. Selain untuk backup pion kawan, Magnus juga mengincar petak H3. Disusul bentengnya akan keluar juga benteng A ke petak D8. Benteng satunya akan menempati lajur E kawan. Itulah tujuan Magnus untuk proteksi pionnya di sini. Walaupun begitu menurut engine juga kurang kuat. Kata engine lebih menyukai dengan langkah menteri bergeser ke petak C8 ke petak B6 kawan. Atau mungkin gajah ke petak C5. Tapi tujuan Magnus ini juga senyap kawan, harus berhati-hati setelah ditinggal oleh gajah Viacento. Tentu ruang-ruang terang ini kawan di area pertahanan Raja Putih akan menjadi konsen Magnus yang bisa diduduki oleh Magnus kawan. Pion B3 usir gajah. Gajah mundur ke petak D5 kawan. Awas, kuda tidak bisa lagi mundur ke sini. Menteri akan mengikutinya, kuda juga bersiap ke petak G4 kawan, harus berhati-hati. Kuda C3 tetap menargetkan gajah kawan agar kudanya nanti juga bisa backup petak H2 yang mungkin akan mendapatkan tekanan dengan menteri ataupun kuda. Di sini benteng AD8 menyerahkan gajah Magnus, langsung dicaplok oleh kuda, ambil balik oleh menteri kawan oleh Magnus. Kemudian ada gajah B2. Gajah ke petak E3 yang kuat untuk backup kuda ini, tapi memilih menempatkan gajah dalam posisi Viacento yang bagus juga sebetulnya ini kawan. Ya langkah cukup prinsipal bagi kita juga mungkin bermain seperti ini. Mungkin pionnya nanti akan menyusul juga untuk mengusir menteri. Gajah C5 memberikan tekanan berat pada kuda di petak D4. Di sini backup dengan pion C3. Kuda E4 lanjut Magnus Carlsen kawan. Apa tujuannya? Apakah persiapan bermain dengan pion F kawan dan juga manuver ke sini nanti untuk menduduki area-area terang ini nanti ke depan? Pion C4 usir menteri. Langkah kuat lainnya dengan pion F3 kawan. Walaupun terlihat ini malah membuka posisi raja. Usir kuda, tapi Stockfish menyarankan kuda ini ke petak D6 sedikit lebih kuat, walaupun ke petak G5 juga bagus. Pion C4 usir menteri. Menteri mundur ke petak D7. Ke petak G5 kawan yang kuat menurut engine, tapi mundur ke petak D7. Lagi-lagi Magnus mengincar ruang terang ke petak H3 nanti ke depan. Menteri C2 kawan menghindari potensi pertukaran menteri juga menyerang kuda di sini. Backup dengan benteng FE8. Ada benteng BD1. Awas persiapan untuk mengancam menteri, persiapan discover kawan. Menteri H3 langsung lanjut Magnus. Dan coba lihat kawan, apakah ada ide pengorbanan nanti selepas kuda ini bergerak? Tentu diagonal gelap terbuka. Nah di sini kawan Stockfish menyarankan angkat benteng. Maju ke petak D3, pertahankan baris ketiga kawan. Karena ada potensi kuda siap dikorbankan. Kalau kuda ini bergerak, diagonal ini terbuka, cukup berbahaya. Petak panas yang coba ditekan oleh Magnus. Memilih dengan pion F3, malah membuka diagonal kawan. Di sini serang kuda. Kuda G5, lanjut Magnus kawan. Nah di sini menteri G2 menantang pertukaran. Magnus menolak, mundur kembali ke petak D7. Raja H1 dalam posisi yang mulai kepepet kedua pemain kawan. Bahkan Magnus sendiri terlihat sudah jatuh di angka 31 detik sekarang. Pion B4, langkah yang tidak masuk akal bagi kita, korban pion kawan. Defleksikan posisi gajah. Ambil, kalau Stockfish memilih ambil kuda kawan, ambil pion, maka bisa diikuti dengan pion H4. Memilih raja bergeser ke petak H1, langkah normal, langkah kita kawan untuk menghindari pin di sini karena kuda mendapatkan tekanan berat. Magnus menyerang kuda terus dengan langkah kuda E6 memberikan tekanan berat pada kuda petak D4. Kuda pukul kuda, Magnus korban menteri kawan. Kuda caplok benteng di belakang, benteng ke petak E1 dan putih menyerah. Ya sama juga kawan, kalau menteri ini ditangkap, tidak ada pilihan lain bagi menteri putih ini untuk blokade kawan. Jangan ke petak G1 karena skak mat jadinya. Ya blokade ke petak F1,
raja masih bisa bergerak. Skak lagi, mungkin kalian uber-uber raja terlebih dahulu dan benteng ambil kuda. Oleh karena itu setelah ada menteri dikorbankan, tidak diambil, memilih ambil benteng di belakang, tapi benteng satunya juga meluncur, membuat putih menyerah. Apa ancamannya? Tentu ancamannya skak mat kawan. Kalau ingin agak lama ya begini saja, pion H4, benteng pukul skak, raja bergerak naik. Kalian ikuti apa kawan? Benteng F2K di sini dan seterusnya, silakan kalian lanjutkan sendiri. Oke, itulah kawan game ke-6 dari Magnus Carlsen di babak ke-9. Sejauh ini Magnus Carlsen memetik 5 kali kemenangan, 1 kali kalah. Yaitu kalah dari Richard Rapport. Gamenya juga sudah kita ulas kawan. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi dengan ide permainan sisilakan yang bisa jadi bahan referensi kalian. Kalau kalian bosan dengan permainan sisila yang lain kawan, bisa jadi rujukan kalian. Tentu didahului dengan variasi Perancis kawan. Nah, silakan bisa jadi bahan referensi kalian. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen kalian, subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih juga bagi penonton setia Legenda Catur Dunia. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.